Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, hari ini materinya itu P5 PPRA. Apa itu P5 PPRA? Itu nanti. Tapi sekarang sebelum masuk ke materi, kita buka dulu dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini siapa saja yang nggak berangkat? Ada nggak? Hadir semua. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional sama-sama, yaitu judulnya Berkibarlah Bendera. Silakan berdiri. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela sang merah putih yang berwira. Berkibarlah selama-lamanya. Nah, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Bisa semua? Bisa. Ayo kita berdiri lagi. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, silakan duduk kembali. Oke, baik. Hari ini materinya itu P5 PPRA. Apa itu P5 PPRA? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil alamin. Baik anak-anak, tujuan P5 yaitu menjadikan peserta didik sebagai penerus bangsa yang unggul dan produktif. Kemudian menghasilkan lulusan jenjang pendidikan yang kompeten dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meningkatkan kesadaran kebangsaan dan menjadi agen perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip gaya hidup berkelanjutan, yaitu pertama mengurangi
konsumsi. Kemudian mendaur ulang, menggunakan sumber daya secara efisien, pemanfaatan energi terbarukan, kemudian mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan selanjutnya mendukung ekonomi sirkular. Oke. Di sini ada macam-macam sampah. Macam-macam sampah itu ada berapa? Dua. Ada dua. Apa yang pertama? Organik dan non-organik. Macam-macam sampah ada dua, itu sampah organik dan sampah non-organik. Oke, sampah organik berasal dari organisme hidup, misalnya sisa sayuran dan buah-buahan yang dibuang. Sedangkan sampah anorganik itu bukan berasal dari organisme hidup dan merupakan hasil campuran dari tangan manusia, itu yang anorganik. Contohnya yaitu limbah botol, plastik, kaleng, kemudian kertas, kardus, kawat, banyak sekali. Paham ya di sini ya? Oke. Ada pertanyaan ini. Siapa yang bisa jawab? Nanti angkat tangan. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik? Coba angkat tangan. Ya, Anggita silakan. Menggunakan tas kain saat berbelanja agar tidak perlu pakai kantong plastik. Kemudian ada jawaban yang lain? Pak Putri. Membawa botol minum sendiri supaya tidak membeli minuman dalam botol plastik sekali pakai. Ya, selanjutnya ada lagi enggak? Sesa, ya. Menggunakan kotak makan daripada bungkus plastik atau styrofoam. Terus selanjutnya, Bulan. Mengurangi penggunaan sedotan plastik dan memakai sedotan dari bahan lain seperti stainless atau bambu. Terus ada lagi? Ya. Mendaur ulang plastik yang sudah tidak terpakai supaya bisa digunakan lagi. Terus ada lagi? Sudah semua ya? Sudah. Ya. Terus ada pertanyaan lagi nih, karya apa saja yang dapat kita ciptakan dari botol plastik atau sampah plastik? Apa saja coba yang bisa kita ciptakan? Pot tanaman, tempat pensil, hiasan dinding, mainan, tas atau dompet, lampu hias, kalung atau gelang. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dampak kesehatan bagi kita terkait dengan sampah, dampaknya itu apa? Dampak kesehatannya yang pertama yaitu penyakit diare, kemudian penyakit jamur, kemudian penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan, kayak sakit perut itu, pusing. Baik, dampak sampah yang sangat banyak untuk lingkungan, apa dampaknya? Banjir, apalagi? Pencemaran air. Nah, itu adalah dampak dari lingkungan. Kemudian dampak sosial dan ekonomi yaitu dampaknya rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, meningkatnya pembiayaan rumah sakit. Jadi kalau kita sakit, pastinya kita masuk ke dalam rumah sakit, mengeluarkan biaya. Kemudian tingginya biaya untuk diperlukan untuk pengolahan air. Kemudian jenis sampah berdasarkan apa saja? Jenis sampah yaitu sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan. Berdasarkan bentuk sampah itu apa saja? Sampah cair, sampah alam, sampah manusia, sampah bumi, sampah radioaktif. Selanjutnya, ini ada undang-undang tentang pengolahan sampah di Indonesia. Jadi kita ada undang-undangnya terkait pengelolaan sampah. Itu Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008. Apa isinya? Yaitu dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa setiap orang dilarang memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI, kemudian mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengolah sampah yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir,
Kemudian membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Jadi gini, misal kalian buang sampah sembarangan di sekolah ataupun di rumah, berarti kalian sudah melanggar Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008. Itu ya. Jadi pengelolaan sampah juga ada undang-undangnya. Baik anak-anak, ini ada lembar kerja, silakan kalian isi. Sebelum kita praktek di luar mencari sampah, kalian kerjakan dulu lembar kerjanya ya. Di situ ada instruksi. Jadi kalian nanti disuruh mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang kalian temukan di lingkungan sekolah atau di rumah. Nah, dikategorikan sampah tersebut ke dalam dua kelompok, yaitu sampah organik dan anorganik. Selanjutnya, setelah itu ada gambar, kan gambar sampah-sampah itu banyak di situ. Kalian potong, kemudian ditempel sesuai dengan jenis sampah. Siap? Siap. Nah, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Tugas selanjutnya yaitu kita akan mengidentifikasi sampah di lingkungan sekolah kita. Nah, nanti kalian cari, dipilih sampah organik dan sampah anorganik. Nah, di sini sudah Pak Guru siapkan dua kotak sampah. Nah, di sini ada sampah organik khusus untuk organik, dan ini ada sampah kotak sampah anorganik. Nah, ada botol. Pegang sini, maju satu, maju. Baik anak-anak, kalian sudah mengambil sampah organik dan anorganik. Nah, di depan kalian itu ada sampah, apa jenisnya sampah? Anorganik. Itu berbentuk plastik atau botol. Silahkan kalian buat dengan kreativitas kalian, jadi apapun terserah ya, mau jadi vas bunga, mau jadi apa namanya lampion, terserah. Alatnya udah siap belum? Udah siap. Gunting, lem, apalagi double tip, sedotan ada? Nah, ya silakan kita buat bareng-bareng. Sebelum itu dicuci dulu ya. Ya, Nah, silakan dicuci. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah materi hari ini selesai dan praktek kalian sangat bagus, tepuk tangannya. Hasilnya sangat bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hasil karya kalian itu nanti di masyarakat bisa laku, bisa dijual bernilai ekonomis. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk hari ini. Duduk siap. Siap. Mari kawan-kawan sebelum kita pulang, mari baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Amin ya robbal alamin. Baik, Pak Guru akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.